Problem anak baru masuk sekolah. Omong soal momong. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ditum, ini terkait dengan masalah anak ketika baru masuk sekolah. Kenapa muncul masalah anak ketika baru masuk sekolah, Pak Ditum? Ya, kenapa muncul masalah ya, Pak Ditum? Kan masuk sekolah tinggal masuk aja gitu ya. Harus. Terjadi bisa tidak terjadi. Boleh jadi mungkin sing rodok semedot istilahnya gitu ya. Semedot untuk orang tua dan anak yang masuknya ke pondok. Problem pertama yang kita dapati adalah kecemasan berpisah, Pak Ditum. Jadi kalau secara umum Secara umum itu sebelum anak itu dikirim ke sekolah atau belajar di sekolah, baik itu masuk TK, masuk SD, SMP, SMA ya. Pondok. Utamanya yang TK ya, yang belum pernah bersosialisasi dengan luar. Nah, apa nih yang disiapke ya minimal 3 aspek. Ya, pertama aspek keterampilan, ya toh. Yang kedua aspek afektif. Nah, yang keempat adalah aspek kognitif. Nah, keterampilan itu kemandirian anak. Ya, contohnya keterampilan merawat diri, keterampilan kemandirian ke toilet sendiri berani. Minimal seperti itu keterampilan. Yang kedua adalah afektif, emosi dan sosialnya. Anak yang usia 0 sampai 6 tahun maka dia masih dalam tahap egosentris. Egonya masih besar atau fokus kepada egonya sendiri. Nah, yang ketiga adalah kognitifnya tadi. Setelah psikomotoriknya itu sudah selesai, so berjalan sendiri, so kontrol dirinya sendiri. Kan sing psikomotorik kan misalnya berlatih pegang pulpen dan sebagainya. Berlatih pegang pensil ya. Pensil, gambar, misalnya pegang gunting ya. Aspek kognitifnya adalah dia mulai untuk tahapan TK dan playgroup ya, untuk bisa mendengarkan atau melihat informasi dari orang lain, baik itu berupa perintah, ajakan. Salah satu penyebab adanya problem-problem belum siapnya anak menjadi siswa atau menjadi peserta didik adalah karena di rumah memang belum disiapkan. Karena membawa ke sekolah terlalu dini juga nanti akan memberikan efek tidak baik jika kita tidak tepat dalam penanganan. Maka orang tua sebagian ada yang memilih menunggu. Terkait dengan menunggu ini, berarti perspektifnya adalah menunggu untuk tidak dimasukkan sekolah dulu. Iya. Ben dolanan ning omase. Iya. Yang sering terjadi di masyarakat yang pertama adalah kecemasan berpisah. Nah, kecemasan berpisah ini kemungkinan terjadinya adalah di anak daycare, TK, atau mondok. Nah, ini berbicara dari TK dulu. Nah, yang pertama, anak ini mengalami kecemasan ketika berpisah. Kenapa dia mengalami kecemasan? Karena sebelumnya anak ini sudah nyaman dengan lingkungan pertama. Dari lahir, dia kan bersama ibu bapak ya kan? Ya. Ibu bapak dan keluarganya lah. Akan ada, kan tidak semua, akan ada beberapa anak yang tidak siap untuk dia berpisah atau tidak nyaman untuk dia berpisah dari lingkungan dasar atau lingkungan awal atau lingkungan pokok tadi. Kenapa terjadi seperti itu? Ya bisa jadi salah satunya memang dia jarang sekali berpisah dengan orang tuanya. Ngembok terus ya toh. Oke. Ya, maka kalau anak ngembok terus ya ditinggal di sekolah ya dia merasa tidak nyaman. Atau mungkin bisa jadi penyebabnya di rumah ini nggak ada teman dia. Yang ketiga bisa jadi memang disebabkan seorang ibu yang overprotective. Sidik-sidik gak entuk, anaknya dolanan apa, jangan nanti kotor, jangan nanti basah. Serba ketakutan sehingga kemana-mana ya ibu terus tadi. Ini diantara penyebab-penyebab yang mengakibatkan anak ini ketika dia keluar dari zona nyaman tadi mengalami kecemasan. Kalau misalnya kita mau nganter anak TK atau bisa jadi anak pondok, ajaklah anak 1 atau 2 kali berkunjung ke sekolah yang akan digunakan untuk sekolah anak. Kenalkan dengan lingkungan. Begitu juga anak yang mau mondok, ketika anak mau di pondok A gitu ya. Ketika anak ini nggak jeda survei, wis teko-teko dikirim ning pondok itu. Bisa jadi anak itu perjalanan berangkat, dia udah stres dulu. Maka ajak dulu survei supaya anak ini mengalami kenyamanan dan mengurangi yang namanya kecemasan tadi. Yang kedua, bisa dilatih. Untuk anak TK, anak playgroup ya dilatih.
melok ke mbahne. Kan kadang ada yang sudah terlatih nginep bareng dengan mbahne. Rumah Rabali. Rabali lah itu kadang nanti dia akan membantu kesiapan dia untuk di tempat hal baru. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak di pondok. Ya drama-drama. Iya, ada kecemasan. Tidak sedikit anak itu yang seminggu nangis saya bengi. Koncone wis turu gak turu nangis. Untuk menghilangkan kecemasan ketika SMP, satu diajak main tadi daya ke pondok ya. Setiap pondok. Dua dikenalke, tiga dikenalke dengan pengasuhnya. Ini Oke. kamarmu, ini toiletnya. Diberi gambaran karena kalau udah SMP itu kan sudah fasenya sudah selesai egosentris. Iya. Belajarmu dia sudah fase karakter bakat. Nah, udah karakter bakat sudah bisa dipahamkan. Misalnya dia enggak ada kesempatan, kenalkan aja kamu ini di sini kegiatannya ini, kasih gambaran kegiatan pondok ini loh, kegiatan pondok kamu seperti ini itu. Nah, yang kedua, sering tanyakan kepada anak. Jadi, kenapa sih kamu mondok? Nah, biasanya yang mengalami kecemasan itu satu anaknya, dua ibunya. Nah, jadi anaknya itu dikirim ke pondok juga kadang bisa jadi terjadi kecemasan, ibunya bisa jadi juga terjadi kecemasan. Nah, untuk anaknya kalau dia mengalami kecemasan, dia memang belum selesai di situ. Artinya mondok itu bukan pilihan utama dia. Karena kalau pilihan meskipun ada kecemasan itu sedikit sekali dan sangat mudah diatasi oleh anak tersebut. Yang kedua bisa di dorongan orang tua, motivasi orang tua, keinginan orang tua dan sebagainya. Nah, maka di situ orang tua memang sering-sering memahamkan. Nah, kemudian yang kedua dipantau atau melalui ustadznya. Kesimpulannya adalah di sana berarti butuh persiapan gitu ya. Butuh persiapan, yang kedua butuh pemahaman kondisi-kondisi yang akan dihadapi oleh anak. Itu berarti memberi gambaran kamu akan kedepannya akan seperti apa, melakukan apa saja, itu dikasih gambaran gitu ya berarti Pak Ditum ya. Ada pertanyaan masuk, Masya Allah, dari Pak Deju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, wafikum barakallah Pak D. Ada orang tua punya keinginan anaknya masuk pondok. Tapi di sisi lain si anak ini masih mbok-mboken. Orang tua pun dalam tanda kurung ibunya juga masih mikir-mikir, khawatir, cemas. Nanti bagaimana kalau dibully temannya? Bagaimana mentalnya? Nanti makannya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana solusinya? Pertama, mau mondokkan anak ragu. Karena anaknya isih mbok-mboken. Mbok nih isih khawatir. Mengko anake makme piye? Terus dibully. Kok nek dibully piye? Terus jadi anaknya mbok-mboken itu karena ibunya memiliki sifat seperti ini. Nah, sifat seperti ini juga menjadikan anak mbok-mboken tadi. Maka biasanya yang terkena tadi kecemasan itu ya lingkungan yang seperti itu. Maka solusinya pertama memang dimulai dari ilmu dulu. Ilmunya harus pahami tadi fase-fase perkembangan anak. Nah, kalau sudah paham maka insya Allah nanti akan mudah menyadarinya. Bagaimana kita menyikapi terkait permintaan sekolah terutama di SMA yang diminta untuk membuat video yang ada tambahannya suruh joget-joget dan di-share di medsos? Apakah ini baik Pak D? Karena beberapa anak ada yang kesulitan terutama yang introvert. Versi saya pertama parani gurune. Maksudnya opo tujuannya? Dikonfirmasi gitu ya. Diajak bicara tadi gurunya. Kalau itu menjurus ke sesuatu yang kurang baik berarti dikomunikasikan Pak Ditum ya. Ya, betul. Baik, tapi kira-kira begitu pertanyaannya dari Umu Afifi gitu. Ini nama samarannya teman kita ini. Iya. 3 tahun setelah masuk SD anaknya jadi mandiri dan bertanggung jawab. Insyaallah ya. Masuk SD 7 tahun. Oh ya, sama. Ya, berarti ada 2 testimoni nih. Iya. Kan yang lain ada yang 5,5 tahun itu harus dimasuk ke SD ada. Iya. Kalau memang udah siap nggak apa-apa. Cuma kalau anaknya laki-laki saya nggak sarankan. Kalau anak putri itu biasanya kematangan emosionalnya lebih cepat. Sehingga kalau misalnya dia usia 5,5 tahun itu pengen masuk sekolah, ya kalau memang benar-benar siap nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki
saya sarankan dari pengalaman jangan. Oke. Karena ada beberapa temuan nanti ketika kelas 4 itu dia akan mengalami yang namanya ketidaksiapan menghadapi beban. Atau kejenuhan belajar itu. Bukan, dia Bukan, ketidaksiapan. 5,5 tahun, 5,5 tahun SD ya kan? Iya. Nah nanti ada beberapa temuan, nanti kelas 4 itu karena sudah, bahasanya di kelas 4 itu kan sudah berlatih tentang konsep ya. Iya. Ketika dia nggak mampu di situ, nanti anak itu akan dia malas belajar, malas sekolah, dengan alasan macam-macam. Pada intinya dia belum siap untuk di situ. Oke, gitu Pak Ditum ya, Ya. kira-kira ya. Ngomong. Omong-omong soal momong.